Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu kembali dengan Ananda semua dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Namun pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan membahas submateri dengan judul Hukum Bacaan Mad Tobi'i. Sebelumnya Bapak harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Bapak yakin Ananda semua dalam keadaan baik-baik saja. Di rumah tidak hanya sebatas berdiam diri, bermain, tetapi juga belajar. Terlebih di masa pandemi seperti ini yang masih belum berakhir, pandemi masih ada. Kesehatan itu perlu dijaga dengan baiknya. Baik, di hadapan layar Bapak ada PPT yang berjumlah 16 halaman, namun pada saat ini tidak bisa disampaikan semuanya. Fokus kepada hukum bacaan Mad Tobi'i saja. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan Bapak bisa bertemu kembali dengan Ananda. Sebelumnya Bapak yakini juga kalau Ananda di rumah, di wilayah atau di lingkungan tempat tinggal Ananda sering ikut pengajian di madrasah-madrasah dengan para asatidah. Saya yakini itu karena kalau waktu belajar hanya dimaksimalkan di sekolah, Bapak rasa itu tidak akan cukup untuk memahami hukum bacaan Mad Tobi'i. Tetapi meskipun demikian, Bapak mengajak kepada Ananda semua dalam pelajaran kali ini untuk sama-sama belajar, sama-sama menyimak dari PPT ini. Sumber belajar banyaknya, tidak hanya terfokus pada PPT ini, banyak di luaran tersebar atau beredar atau tersedia. Dari buku tajwid, dari sumber lain pun ada. Anak-anak atau Ananda semuanya mungkin sudah tahu dengan apa itu Mad Tobi'i. Berawal dari definisinya. Definisi mad yang sudah pada diketahui, yang sudah pada mafhum semuanya, secara bahasa itu adalah tambah atau panjang. Kemudian Tobi'i secara bahasa adalah asli. Bahkan kalau di pengajian di madrasah, di musola atau di masjid Ananda tempat tinggal, Mad Tobi'i sering disebut dengan mad aslinya. Mungkin bisa sambil mengulang kembali ini.
pengajian di madrasah Ananda semua. Nah, huruf matobi'i ada 3, yaitu huruf alif, huruf wawu, dan huruf iya. Kemudian bagaimana cara membaca bagaimana cara membaca matobi'i? Apabila huruf wawu jatuh setelah harokat domah. Kemudian huruf iya jatuh setelah harokat kasroh. Dan huruf alif jatuh setelah harokat patah. Kalau orang sini ataupun Ananda biasa di pengajian dikenal dengan alif di fathah, wawu di PS, iya di JR. Ya, gitu ya. Nah, panjang harokat dalam membaca matobi'i yaitu 1 alif atau 2 harokat. Di dalam contoh tabel barusan ataupun Ananda bisa buka dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 2 sampai ayat banyaknya kita bahas sampai kita bahas ayat 2 saja dulu, 2 atau beberapa ayat setelahnya ya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, potongan ayat dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 2 seperti Al-Kitabil Mubin. Nah, nanti di rumah bisa dicek ya. Nah, Al-Kitabil Mubin, kalimat ini ada 2 hukum bacaan matobi'i, yaitu huruf alif al-kita dalam kalimat al-kitabi dan al-mubin huruf iya. Contoh lain kita cari yang huruf wawu ya. Masih dalam Quran surat Asy-Syu'ara ataupun nanti Bapak akan memberikan tugasnya kepada Ananda untuk mencari contoh-contoh matobi'i di Quran surat atau di ayat-ayat yang lain. Nah, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 5 seperti illa kanu anhu. Ini untuk huruf wawu, terdapat domah diikuti wawu. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Kurang lebih seperti itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk tugas yang telah Bapak sampaikan tadi, Ananda dapat mengunduh di link berikutnya. Bapak akan kirim link ini dalam grup WA kelas. Tolong diperhatikan, tolong dipahami. Nanti setelah 1 minggu dari sekarang, pertemuan berikutnya, tugas ini kita evaluasi bersama-sama. Kurang lebih seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.